Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini smartphone terbaru dari ZTE Nubia Neo 5G, dan ini smartphone gaming ZTE yang murah ya. Kalau yang mahal itu flagshipnya Red Magic 8S ingat saya. Nah, ini untuk harganya di 2.799.000 dan saya beli pada saat pre-order kemarin ya. Dimana saat pre-order mendapatkan aksesoris, salah satunya ini jersey dari salah satu tim e-sport Mobile Legend. Kali ini untuk Nubia sendiri dia bekerja sama ataupun collab dengan Bigetron Alpha ya. Ukurannya L. Aduh, muat gak ya? Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk kaosnya. Oke. Good. Jadi saya sudah punya dua jersey untuk tim Mobile Legends ya. Yang pertama itu dari Onyx dan ini Bigetron, dan ini dia untuk HP-nya ya. Di tampak depan ini terlihat seperti ini, dia sudah support 5G, sinyal 5G, layarnya 120Hz refresh rate-nya, dan ada game space. Untuk storage-nya ini 256GB dan RAM-nya 18GB ya, yang dimana bisa menambahkan RAM extended hingga 10GB. Ini ada tulisan seperti ini ya, apa nih? Oh gini, New Energy ya. Ini ada tulisan New Energy, terus di sini juga sama. Di bagian bawahnya seperti ini, di bagian ini ya seperti ini. Oke, dan di bagian belakangnya ini bisa saya bilang beberapa spesifikasi, poin-poin spesifikasi dari Nubia Neo 5G ya. Kurang lebih seperti ini, dia menggunakan CPU Uni SoC T820. Oke, ini dia untuk tampak belakangnya, dan langsung aja saya buka dusnya untuk pertama kali. Saat dibuka, ya, ada dus hitam lagi di dalamnya ini. Oke, bersihkan, ada SIM ejector, terus ada yang namanya petunjuk pengguna, dan ini ada garansi. Di sini ada ya soft case, dan buat saya ini soft case-nya ini termasuk kategori tebal ya. Ini tebal, bagus, good. Terus ada yang namanya HP-nya. Ini dia. Terus di sini tuh, waduh, di dalam kotak gini ya. Rapi sih. Oke, sebentar, bagaimana cara ngambilnya? Oke, di sini itu ada yang namanya kabel data ya. Terus di sini itu berarti earphone dong, bisa jadi ya. Oh, kosong doang, ternyata nggak ada apa-apa ya, hanya sebagai pelengkap aja. Terus di sini itu sudah pasti kepala chargernya, yang dimana dia itu supportnya, aduh, kayak plastik mainan gini ya. Oke, dia ini maksimalnya 22,5 watt ya. Kurang lebih seperti ini, bisa kalian lihat ya. Ya, itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Sebelum ke smartphone-nya, ini saya susun terlebih dahulu. Ini dia untuk smartphone-nya, masih dibungkus plastik ya. Di sini ada spesifikasi lagi, bisa dibilang sini 4 poin yang diunggulkan ya dari Nubia Neo 5G. Terus di bagian belakangnya seperti ini. Untuk unit warnanya yang saya pilih itu kuning-kuning seperti kayak apa ya? Kalau saya ingat sih di sini ketika pertama kali lihat ini warnanya, ini kuning-kuningnya kayak kuning Bumblebee ya di Transformer. Oke, ini saya buka terlebih dahulu stikernya ya. Sebentar. Nah, ini dia untuk unit. Ya, sekilas ini ya HP gaming banget ya, dan bentuknya ini bukan 3D, hanya gambar saja, polosan ya, gambar. Terus yang saya suka di sini dari finishing back covernya, ini gradasi dari kuningnya ini gelap ke terang ya. Di sini ada hanya 2 kamera saja ya. Di sini 50 megapiksel dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Lalu di sini ada LED flash. Ada tulisan Nubia di sini, dan untuk pertama kali dulu saya nyalakan.
Sambil menunggu, dan di bagian atas ini ada apa ini? Mikrofon ya. Terus di bagian sini tuh ya, lanjut lagi di bagian sini tuh ada volume dan yang namanya power. Terus di bagian bawah ini ada yang namanya port jack audio, mikrofon, port USB-C, dan speaker. Terus di bagian sini ada SIM tray, yang dimana sih seharusnya sih ya, saya juga belum tahu nih. SIM tray-nya ini termasuk 3 slot atau enggak ya, saya lihat dulu. Oke, kalau saya lihat ini SIM tray-nya ini hanya 2 slot saja, tapi 2 slotnya ini untuk menampung 2 nano SIM card tanpa ada micro SD ya. Karena di belakang ini kalau saya perhatikan ini nggak bisa ditambahkan micro SD, bukan slot untuk micro SD. Ya, jadi ini dual SIM tapi tidak ada slot untuk micro SD ya. Kekurangan atau enggak, saya rasa sih enggak ya, karena ini juga storage-nya udah gede 256 GB. Sekarang ini saya atur-atur terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari Nubia Neo 5G dengan ada 3 aplikasi yang saya install ya. Terus untuk luas layarnya ini 6,6 inch, resolusi Full HD, panelnya IPS LCD, sudah support 120 Hz, dan untuk layarnya juga sudah dipasangkan anti gores, yang dimana ini ya dibilang bagus banget enggak, setidaknya bagus lah ya. Ini tidak perlu capek-capek lagi harus langsung mencari aksesoris tambahan untuk perlindungan HP-nya. Jika dipasangkan dengan soft case-nya ya, karena berhubungan dengan perlindungan ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, terus saya buka lagi dan saya akan ke namanya pengaturan dulu ya, About Phone, dan dia menggunakan tampilan taruh-muka MyOS 13 dan berjalan sudah di Android 13. Dan ini dia untuk RAM tambahannya ataupun RAM virtual bisa hingga 10 GB. Ini kalau saya nggak aktifkan, dia tuh harus nge-restart dulu ya. Ya kurang lebih seperti ini dia untuk RAM-nya, dan saya buka dulu ke AIDA 64. Di sistem dia ini RAM 8 GB, yang tersisa 3,8 GB-an. Terus Bluetooth-nya 5,0, internal storage-nya yang tersisa 211 GB. Ini dia untuk chipsetnya Uni SoC T820, yang dimana kalau saya lihat di Kimofil menghasilkan skor AnTuTu 470 ribuan poin. Jadi sedikit di atas MediaTek Helio G99 sih ya. Terus ini resolusi layarnya sudah, saya swipe lagi, baterainya hanya 4500 mAh, dan sangat disayangkan tadi masih 22,5 watt ya. Yang tadi Androidnya sudah, dan ini untuk kameranya, yang dimana resolusinya utamanya 13 megapiksel, yang dimana bisa menghasilkan kualitas foto 50 megapiksel. Kamera depannya ini 8 megapiksel. Lalu saya buka device info, yang dimana sayang banget sih ya, HP 2 jutaan dikhususkan untuk main game, tapi internal storage-nya masih eMMC. Oke. Ini SoC-nya udah, sistem, terus memorinya ini dia 3,8 GB, sama ya dengan di tadi tuh DRM info, terus di AIDA 64. Oke. Dan untuk DRM infonya saya swipe. Oke, sayang banget ini masih Wi-Fi-nya L3, bukan L1. Alhasil ini kurang enak buat kalian yang senang nonton streaming film via Netflix dan sejenisnya, karena nggak bisa menampilkan resolusi Full HD. Walaupun ini HP gaming, bukan berarti label yang namanya HP gaming digunakan khusus main game terus, pasti ada hiburan-hiburan lainnya seperti menonton film. Ini sayang banget L3 buat saya sih, ini ya kekurangan ya, karena sudah banyak HP 2 jutaan, bahkan yang 1 jutaan pun sudah menggunakan Wi-Fi L1. Oke, apalagi saya coba juga untuk fingerprintnya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk kecepatannya. Mana? Belum. Kok nggak kebaca?
Oh, ini fingerprintnya kadang-kadang kebaca, kadang-kadang gini ya. Kalau face unlocknya sih ini termasuk kategori cepat ya, tapi untuk fingerprintnya oke. Ya. Jadi kayak harus ada penekanan sedikit ya, nggak bisa kayak cuman sentuh aja. Oh, bisa juga tadi kok agak error ya. Termasuk cepat untuk sensor fingerprintnya. Dan saya ke kamera. Ini dia untuk kameranya, terus ke video. Saya buka dulu dan dia hanya Full HD 30 frame per second ya perekaman videonya, dan ada juga untuk opsi mengaktifkan video stabilization. Dan saya swipe di sini ada portrait, more. Saya buka ada pro, panorama, refocus, timelapse, QR code 50 megapiksel hingga dokumen, dan di pro-nya ini termasuk tinggi banyak nggak sih? Oke. Mulai dari ISO 100 hingga 3200, shutter speed-nya juga termasuk banyak juga ya. Good, ini saya suka. Terus untuk hasil fotonya seperti ini. Oke, sebelum saya tutup sedikit saya berikan pandangan saya mengenai HP ini. Ini termasuk HP bagus ya. Bisa saya bilang di harga 2 jutaan Nubia Neo 5 5G menjadi HP terngebut yang sudah support jaringan 5G ya. Ingat, HP terngebut yang sudah support 5G di harga 2 jutaan. Beberapa poin yang tadi saya temukan itu ya, pertama tadi untuk Wi-Fi-nya masih L3, terus pengisian cepatnya ini hanya 22,5 watt ya. Agak susah sih bersaing kalau melihat apa yang dibawa dari Nubia 5G ini dengan kompetitor lainnya. Ya kalau dibilang cepat banget juga enggak, karena ada yang lebih cepat di harga 2 jutaan dengan 33 ataupun 45 watt. Ini masih 22,5, setidaknya itu minimal 30 watt lah dikasih, masih mendingan. Baterai 4500-nya nanti akan saya uji coba terlebih dahulu apakah memang bagus atau tidak. Terus apalagi ya, itu aja kayaknya ya. Ini akan saya gunakan dulu dalam beberapa hari ataupun 1 mingguan sebelum saya buat video gaming test ataupun video reviewnya. Nah, kalau kalian punya pertanyaan mengenai HP ini ataupun kira-kira main game apa nih di HP ini, tulis saja di kolom komentar, nanti sebisa saya akan saya jawab. Terima kasih ya sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini, dan saya juga butuh support dukungannya dengan menekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit, bye!